Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Pak Guru ingin mejanya diluruskan terlebih dahulu. Sekarang mejanya diluruskan. Ya. Mejanya diluruskan terlebih dahulu. Ya, anak-anak, selanjutnya mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini nanti Pak Guru akan menjelaskan temanya masih sama dengan tema yang kemarin, yaitu dasarnya persatuan ibadah haji dan umroh. Ya. Di sini Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu kompetensi dasar, IPK dan tujuan pembelajaran. Ya. Silakan perhatikan anak-anak semuanya. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu menganalisis syarat wajib haji, rukun haji, dan wajib haji. Adapun indikator yang kedua yaitu menganalisis sunnah dan muharramat haji. Ya. Kemudian anak-anak semuanya, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran dengan metode jigsaw, ya, diharapkan peserta didik dapat menganalisis syarat wajib, rukun dan wajib haji dengan baik dan benar. Ya. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran jigsaw, peserta didik diharapkan dapat menganalisis sunnah dan muharramat haji dengan baik dan benar. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita memasuki materi ya tentang haji dan umroh, Pak Guru ingin menanyakan terlebih dahulu materi kemarin yang sudah kita bahas bersama. Kemarin kita belajar tentang apa anak-anak semuanya? Belajar tentang apa kemarin? Pengertian haji dan umroh. Yang kedua? Dalil terkait haji dan Ya, umroh. kemarin kita sudah mempelajari yaitu yang pertama tentang pengertian haji dan umroh. Yang kedua yaitu tentang membenarkan dalil haji dan umroh. Ya, perlu kalian ketahui anak-anak semuanya, yang kita pelajari ya antara indikator pencapaian kompetensi yang kemarin dan sekarang itu masih sama, yaitu terkait dengan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Ya, itu anak-anak semuanya. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Ya. Tapi sebelum masuk kepada kegiatan inti, ya, Pak Guru akan memberikan kalian post test terlebih dahulu. Ya, post test ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, sekarang post testnya akan Pak Guru bagikan. Silakan dikerjakan sebisanya ya. Silakan dikerjakan sebisanya.
Ya anak-anak semuanya, post-test sudah kalian terima semua? Silakan kalian kerjakan post-testnya sebisanya. Cukup anak-anak? Sekarang post-testnya Pak Guru ambil ya. Sudah selesai semua? Ya, terima kasih. Sekarang ambil dulu, nanti Pak Guru koreksi. Ya, anak-anak semuanya, tiba saatnya di sini Pak Guru akan sedikit menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Perhatikan semua anak-anak ya. Yang pertama, syarat wajib haji ya. Perhatikan di sini. Syarat wajib haji. Syarat wajib haji ini adalah ya, apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dari kelima ini, maka tidak wajib melakukan ibadah haji. Apa saja itu anak-anak? Yang pertama yaitu beragama Islam ya. Syarat wajib haji yang pertama beragama Islam. Jadi non muslim itu tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Itu syarat mutlak harus agama Islam. Yang keduanya anak-anak yaitu balik. Balik ini adalah sudah dewasa. Bagi laki-laki sudah pernah mimpi basah. Ya, bagi perempuan sudah pernah mengeluarkan darah haid. Paham ya? Nah, kemudian gini anak-anak semuanya. Adapun ketika anak kecil belum balik menunaikan ibadah haji, itu hajinya bagaimana anak? Hajinya tetap sah. Tetapi nanti ketika dia sudah dewasa, dia sudah balik, ya, dia tetap terkena kewajiban untuk menunaikan haji. Apa ini? Ya. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Jadi orang tersebut tidak gila, ya, akalnya sehat. Kemudian yang berikutnya adalah merdeka. Merdeka ini adalah bukan budak, ya. Dulu itu ada budak. Terus yang kelima, mampu, ya. Mampu ini ada beberapa macamnya. Ya, mampu dilihat dari segi harta. Hartanya mencukupi untuk menunaikan haji di kota Mekah. Hartanya cukup untuk meninggalkan saudaranya, ya, yang hidup di negara asal. Kemudian mampu dari segi fisik. Jadi fisiknya harus kuat. Paham ya? Terus yang ketiga, transportasinya aman. Ya. Kemudian anak-anak semuanya, ini syarat wajib haji. Kemudian dilanjut, yaitu rukun haji. Perhatikan anak-anak semuanya di sini rukun haji. Ya. Rukun haji ini adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika jamaah haji melakukan serangkaian ibadah haji. Dan apabila ada salah satu rukun nanti yang tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Apakah saya
dengan memakai pakaian ihram ya. Niatnya labbaik Allahumma hajja. Terus kemudian wukuf di Arafah ya, yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, hadir di padang Arafah. Ya, jadi ini perbedaan nanti yang ada di rukun umroh. Rukun umroh itu tidak ada wukuf. Jadi setelah ihram langsung tawaf, sa'i, tahallul. Nah, itu umroh. Tapi kalau haji itu ada ihram, wukuf, sa'i, tahallul, tertib. Nah, kemudian anak-anak semuanya, rukun haji yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, ya. Di kalian mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam, berada di sebelah kiri. Tawaf. Tawaf ini dinamakan dengan tawaf ifadah, ya. Jadi tawaf yang dikerjakan ketika melakukan rukun haji itu namanya tawaf ifadah. Hukumnya wajib. Kalau tidak mengerjakan bagaimana? Maka hajinya tidak sah. Ada lagi anak-anak semuanya. Ada lagi yang namanya tawaf kudum. Tawaf kudum ini adalah tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji sampai di kota Mekah. Terus tawaf ifadah ini ya, hukumnya wajib. Yang ketiga adalah tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan ketika mau meninggalkan kota Mekah. Ya. Kemudian anak-anak semuanya, selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima yaitu tahallul. Ya. Tahallul yaitu menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Yang terakhir tertib. Tertib ini artinya apa anak-anak semuanya? Tertib yaitu dilakukan secara urut, tidak boleh acak. Paham ya? Jadi dilakukan secara urut. Kemudian yang berikutnya tentang wajib haji. Ya, perhatikan semuanya anak-anak. Wajib haji ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Dan apabila ada salah satu yang tidak dilakukan, maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar denda. Paham ya? Apa semua itu? Yang pertama yaitu ihram dari mikot. Memakai pakaian ihram dari mikot. Mikot ini ada 2 macam, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot itu batasan, ya. Kemudian anak-anak semuanya, yang kedua yaitu mabit, ya. Mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu hari Tasyrik. Yang keempat, melontar jumroh akobah. Yang berikutnya, melontar jumroh 3, yaitu jumroh pulang, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Yang keenam yaitu menjauhkan diri dari muharramat ihram. Ya. Muharramat ini adalah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika jamaah haji sedang melakukan serangkaian ibadah haji. Ya. Yang ketujuh yaitu tawaf wada, ya, tawaf ketika mau meninggalkan kota Mekah. Berikutnya adalah semuanya yaitu sunnah haji. Sunnah haji, ya, yang pertama yaitu membaca talbiyah sejak ihram sampai lontar atau melontar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha. Ya. Bacaannya gimana? Sudah pernah mendengar? Labbaik Allahumma labbaik. Sudah pernah mendengar anak-anak semuanya? Ya. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal
ketiga, zikir saat tawaf. Yang keempat, sholat duha 2 rakaat setelah tawaf. Yang kelima, minum air zam-zam usai tawaf. Ya, kemudian berikutnya yaitu muharramat haji atau larangan-larangan saat menunaikan serangkaian ibadah haji. Yang pertama, larangan bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Jadi setelah memakai pakaian ihram, laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Ya. Kemudian yang kedua, memakai tutup kepala. Ya, jadi tidak boleh pakai topi jamaah haji. Ya. Kemudian yang ketiga, memakai sepatu tidak boleh. Ya. Kemudian larangan bagi perempuan. Yang pertama, memakai tutup kepala, jadi pakai masker tidak boleh. Terus kemudian memakai sarung tangan juga tidak boleh. Nah, selanjutnya larangan bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, setelah memakai pakaian ihram niat, ya, itu larangannya yang pertama yaitu memakai wangi-wangian. Terus yang kedua, mencampur dan mencukur rambut atau bulu badan. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan. Yang kelima, bersetubuh bagi suami istri. Yang keenam, berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Ya, dan anak-anak semuanya, agar kalian lebih paham ya tentang materi syarat wajib haji, rukun haji, kemudian wajib haji, kemudian sunnah dan muharramat haji. Silakan kalian perhatikan dengan seksama video yang akan Pak Guru tayangkan. Maka cara ibadah haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan. Di titik mikot, para jemaah melakukan persiapan mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Kemudian niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca lafal niat berhaji. Nawaitu haji wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi hajati. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jemaah dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, dan menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutupi muka. Adapun larangan bersamaan bagi pria dan wanita, yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, membunuh hewan apapun, menikah, bermesraan atau berhubungan intim, memakai atau bertengkar, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan untuk banyak mengucap kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Langkah selanjutnya adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat wukuf. Di antaranya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Dalam kegiatan ini, jemaah diwajibkan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh sebanyak 49 atau 70 butir. Tahap selanjutnya pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha, melempar jumrah Aqabah dengan 7 butir kerikil satu persatu. Tidak boleh dilempar secara sekaligus, dan batu yang dilempar tidak boleh digunakan kembali. Tahapan selanjutnya adalah tahallul, yakni bercukur rambut. Laki-laki dianjurkan bercukur sampai gundul.
sedangkan wanita dicukur secukupnya saja. Setelah tahu, diperbolehkan mengenakan pakaian biasa dan melakukan kegiatan di luar rukun haji. Selanjutnya yaitu tawaf ibadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, diwajibkan berwudu, kemudian masuk melalui pintu yang mana saja. Tapi disunahkan melalui pintu asal sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat masuk Masjidil Haram disarankan membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah lil abwaba rahmatik. Jemaah mulai tawaf dari garis lurus di dekat area Hajar Aswad. Dalam pelaksanaan tawaf, putaran 1-3 jemaah dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan untuk putaran 4-7 jemaah bisa jalan biasa saja. Tapi untuk wanita tidak dianjurkan untuk lari-lari kecil selama tawaf. Setelah tawaf selanjutnya adalah sa'i dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa, dan berakhir dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan, tapi ada batas area hijau di mana jemaah dianjurkan untuk lari-lari kecil. Selanjutnya adalah bermalam di Mina dan melempar 3 jumrah secara berurutan, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Masing-masing dilempar dengan 7 batu. Dan yang terakhir adalah tawaf wada, yang merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negara masing-masing. Tadi sudah lebih paham? Setelah kalian melihat dari media pembelajaran berupa video, kira-kira agak lebih paham enggak? Paham? Paham ya? Ya. Kemudian anak-anak semuanya, di sini nanti ya metode pembelajaran kita tadi yaitu menggunakan metode jigsaw ya. Sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Mekanismenya seperti ini anak-anak semuanya ya. Jadi nanti ada 2 kelompok jigsaw itu ya, pembelajaran jigsaw. Yang pertama yaitu kelompok asal, yang kedua yaitu kelompok ahli. Ini sekarang Pak Guru akan langsung membagi agar lebih mudah ya. Ini Pak Guru jadikan menjadi kelompok asal 1 ya. Yang ini kelompok asal 2. Kemudian yang ini kelompok asal 3, yang ini kelompok asal 4. Paham semuanya? Ya. Kemudian silakan kalian bergabung menjadi 1 kelompok asal. Silakan bergabung berdiri menjadi 1 kelompok asal. Ya, silakan bergabung menjadi kelompok asal. Sudah semua ya? Ya. Pada kelompok asal ini ya, Pak Guru akan membagikan soal ya. Nanti soalnya saya acak. Soalnya nomor 1 sampai nomor 4. Ya, ini tak bagikan dulu. Nanti teknisnya bagaimana Pak Guru kasih tahu berikutnya. Dibagi 1 orang 1 soal ya. Sudah menerima soal semuanya? Ya. Dengarkan anak-anak ya. Nanti yang megang soal nomor 1 ya, silakan kumpul di bangku paling pojok sana. Paham ya? Itu Pak Guru namakan kelompok ahli 1 ya. Ini kelompok ahli nomor 2, ini kelompok ahli nomor 3, ini kelompok ahli nomor 4. Paham ya? Silakan kalian merapat ke kelompok ahli masing-masing sesuai dengan nomor yang kalian
adegan. Nomor 1, 2, 3, 4. Soal nomor berapa? Nomor berapa? Oke. Ya anak-anak semuanya, setelah kalian ke kelompok ahli masing-masing, silakan dikerjakan soal yang sudah kalian terima dengan kelompok ahli kalian, ya. Gali ilmu yang sedalam-dalamnya. Jawabannya apa? Silakan didiskusikan. Nah, cukup anak-anak semuanya ya? Cukup? Sudah selesai? Sudah. Silakan kalian semua kembali ke kelompok asal kalian. Silakan kembali ke kelompok asal. Silakan kalian kembali ke kelompok asal. Ya anak-anak semuanya, setelah kalian kembali ke kelompok asal ya, silakan kalian berbagi informasi dari hasil diskusi di kelompok ahli. Silakan. Jadi saya tadi mendapatkan informasi dari kelompok ahli nomor 3, yaitu bagaimana hukum jamaah haji yang menjalankan rukun haji secara acak, yaitu hajinya tidak sah karena tertib merupakan salah satu rukun haji. Kemudian anak-anak semuanya, setelah kalian sudah saling berbagi informasi, silakan kalian rangkum menjadi satu dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4. Silakan dirangkum.
Kelompok 1, 2, 3, 4 siapa? Yang berani? Ya, anak-anak semuanya sudah selesai, saatnya kalian presentasi dari hasil saling berbagi informasi dari kelompok Ali. Silakan salah satu kelompok maju untuk mewakili. Siapa yang akan maju mewakili? Ya, Wani silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kami kelompok 2. Bagaimana hukum anak kecil yang belum dewasa melaksanakan haji? Hajinya tetap sah, tetapi jika anak tersebut dewasa dan mampu tetap terkena kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. 2. Bagaimana jika ada jemaah haji yang meninggalkan salah satunya wajib haji? Hajinya tetap sah, namun harus membayar denda. Bagaimana hukum jemaah haji yang menjalankan rukun haji secara acak? Hajinya tidak sah karena tertib merupakan salah satu rukun haji. 4. Apa saja yang diharamkan saat jemaah haji masih berihram? Memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita untuk laki-laki dan perempuan. Memakai wangi-wangian. 2. Mencabut dan mencukur rambut atau bulu badan. 3. Memotong kuku. 4. Menikahi atau menjadi wali dalam pernikahan. 5. Bersetubuh bagi suami istri. 6. Berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami berikan push tepuk tangan. Ya, anak-anak semuanya, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Ya, anak-anak semuanya, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran dengan metode pembelajaran jigsaw, sekarang tiba saatnya evaluasi. Pak Guru akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, sekaligus sebagai post test ya. Ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kalian setelah kalian mengikuti proses pembelajaran pada hari ini ya. Sekarang prosesnya tak bagi ya, dikerjakan selesainya. Nanti akan Pak Guru koreksi. Jadi ada peningkatan atau tidak setelah kalian mengikuti pembelajaran dan sebelum mengikuti pembelajaran. Silakan dikerjakan bisanya.
Ya cukup, sudah selesai waktunya. Sekarang post testnya akan Pak Guru ambil ya. Ambil. Ya, anak-anak semuanya sebagai tahap evaluasi ya. Sekarang tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang apa? Yang pertama, ya bagaimana hukumnya? Hajinya tetap sah, tetapi ketika anak tersebut sudah dewasa tetap terkena kewajiban menunaikan ibadah haji. Terus yang kedua anak-anak, bagaimana hukum jamaah haji yang meninggalkan salah satu wajib haji? Apa jawabannya? Hajinya tetap sah, tetapi nanti harus membayar denda atau dam. Kemudian yang ketiga apa anak-anak semuanya? Bagaimana hukum jamaah haji yang melakukan rukun haji secara acak? Apa jawabannya? Ya benar, hajinya tidak sah karena tertib merupakan salah satu dari rukun haji. Terus yang berikutnya apa anak-anak semuanya? Ya, apa saja yang diharamkan ketika jamaah haji masih berihram? Untuk laki-laki, ya, memakai pakaian berjahit, memakai topi, memakai sepatu tidak boleh. Kemudian untuk yang perempuan, mengenakan cadar muka dan sapu tangan. Kemudian untuk laki-laki dan perempuan, yang pertama memakai wangi-wangi. Ya, yang kedua, ya, mencabut atau mencukur bulu rambut badan yang lain. Terus yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan. Terus yang berikutnya, ya, bersetubuh bagi suami istri. Yang terakhir, berburu atau memburu binatang buruan yang ada di tanah haram. Ya, berburu binatang buruan di tanah haram. Ya. Anak-anak semuanya, ya, sebagai tindak lanjut, silakan anak-anak semuanya di rumah dipelajari tentang menganalisis manasik haji. Yang kedua, silakan kalian pelajari tentang hikmah yang diperoleh dari ibadah haji dan ibadah umroh. Sekarang kita tutup pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.